lanjutkan sambutan yang kedua dari Bunda Camat Gresik. Yang kami hormati Bunda Dr. Anda Indra Fitriani MM dan selamat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, perkenan serta ridhonya pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat sehat. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru ke-28. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan Ketua PGRI Kabupaten Cirebon yang sudah berkenan hadir di antara kita, Dewan Penasehat PGRI Kecamatan Gegesik, Ketua dan seluruh pengurus PGRI Kecamatan Gegesik, Bapak Ibu Guru Sekecamatan Gegesik, serta hadirin undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin saya buka sebentar, barangkali ada yang belum hafal. Saya Indra Fitriani kebetulan sejak Juli kemarin ditugaskan oleh Pak Bupati menggantikan Pak Udin yang sudah purna bakti sejak bulan Maret. Karena itu mungkin bagi yang lama menjadi guru di Gegesik sudah hafal dengan saya, karena sebelumnya saya pernah jadi sekmat di Gegesik juga. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi disampaikan bahwa Kecamatan Gegesik ini adalah salah satu kecamatan yang alhamdulillah dari desa-desa se-Indonesia kita masuk 50 desa wisata terbaik se-Indonesia. Orang bilang bingung, wisata ini endi? Ya koniku. Nah, inilah ternyata kita baru memahami kalau wisata itu tempat main, tempat yang indah-indah. Tapi ternyata kita lupa bahwa dalam wisata itu juga ada beberapa kategori. Di antaranya Gegesik yang sejak dulu sudah hebat, kenapa diam di tempat? Nah, melihat itu kami mengusulkan supaya Gegesik yang punya maestronya, seniman-seniman semua ada di sini. Yang punya pendidikannya, kesenian, seni budaya ada di sini. Kenapa tidak kita angkat? Dan alhamdulillah berkat keuletan teman-teman PGRI juga, guru juga yang mau mengajarkan seni dan budaya kepada anak-anak didiknya, kita masuk 50 besar. Mudah-mudahan 7 Desember nanti kita masuk 10 besar. Amin. Siapa yang ada di dalamnya? PGRI, guru yang sudah memberikan pendidikan seni
budaya Cirebon yang asli yang ada di Gegesik ini. Tanpa itu semua, saya yakin ini tidak bisa akan terjadi. Nah, karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon doa, mohon juga dukungannya, mohon juga keikhlasannya Bapak Ibu guru untuk tetap bisa mengajarkan anak-anak kita seni dan budaya Cirebon yang mungkin di tempat lain sudah tidak bisa kita temui keberadaannya. Kita bisa membuat Gegesik ini menjadi batu bulannya Kabupaten Cirebon. Insya Allah gedung kesenian dalam taraf finishing dan nanti kita bisa tampilkan di situ. Kita bisa tampilkan setiap Sabtu dan Minggu sehingga yang tadi disampaikan bahwa PGRI akan punya homestay, insya Allah kita bisa wujudkan itu. Dan kalau kita masuk 4 besar ya di desa wisata, mudah-mudahan kita akan dibangunkan. Yang selama ini nanya wisatanya di mana, insya Allah akan terwujud. Kita doakan, karena kemarin saya sempat dihubungi oleh tim kreatifnya kementerian, properti kita akan dibawa ke sana, dan mudah-mudahan kalau propertinya dibawa ke sana, artinya kita akan masuk dalam salah satunya. Amin. Sekali lagi, ini perjuangannya siapa? Bapak dan Ibu guru semua, perjuangannya PGRI. Di hari ulang tahun PGRI yang ke-76 dan hari guru yang ke-28 ini, kami tetap berharap bahwa PGRI tetaplah mempersatukan diri. Lupakan status guru yang guru honorer, guru swasta maupun guru negeri. Karena dengan kelembutan para guru, kami diajarkan berbagai ilmu. Dengan ketegasannya, kami diajarkan matematika dan logika. Dan dengan kesabaran, kami diajarkan ilmu agama. Kalau tanpa guru yang selalu membimbing kami, tak mungkin kami berada di sini. Kalau tanpa guru, tak mungkin kami bisa menjadi orang yang saat ini juga membantu masyarakat Kecamatan Gegesik untuk lebih maju. Karena itu, di hari guru, di hari PGRI ini, kami berharap guru-guru tetaplah bisa mengemban amanah yang disampaikan Ki Hajar Dewantara untuk tetap menjadi guru yang bisa ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Tetaplah menjadi guru yang menjadi harapan para ibu. Tetaplah menjadi guru yang selalu siap membantu anak-anak didiknya menjadi orang-orang yang lebih bermutu. Tetaplah menjadi guru yang bisa membanggakan, yang bisa menjadikan kita semua generasi muda adalah generasi yang madani, tetap menjadikan bangsa ini bangsa yang maju, yang tetap akan diperhitungkan di masa depan nanti. Dirgahayu PGRI, selamat Hari Guru. Mudah-mudahan PGRI dan guru jaya selalu. Terima kasih untuk
Segala perhatiannya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dr. Anda Indra Fitriani MM selaku Camat Gresik dan Dewan Penasehat PGRI Cabang Gresik yang telah menyampaikan sambutan dengan penuh semangat dan optimisme untuk kita sekalian. Semoga apa yang beliau harapkan terkabul oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya menginjak kepada sambutan yang terakhir, sambutan oleh Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, sekaligus berkenan meresmikan Gedung Juang PGRI Cabang Gresik Kabupaten Cirebon, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Gedung Juang PGRI Cabang Gresik Kabupaten Cirebon. Kepada yang kami hormati Bunda Yayat Nurhayati SPD dan selamat, disilakan. Saya dibuka aja biar jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Cabang Gresik, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Camat sebagai pembina PGRI Cabang Gresik, yang terhormat para pengawas, Korwil, ada nggak Korwil? Alhamdulillah ada ya. Terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Kapolsek nggak ada. Oh iya, yang terhormat dan kami banggakan adalah anggota PGRI Cabang Gresik. Tiada kata yang paling indah dan paling pantas kita ucapkan selain memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita dapat bersilaturahmi dengan suasana yang nyaman dan baik. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, PGRI adalah organisasi besar, baik di kecamatan, kabupaten, nasional, itu termasuk organisasi yang paling besar. Perlu diketahui, anggota PGRI Kabupaten Cirebon itu di Dapodiknya ada 19.000, itu cukup banyak. Jadi kami mengharapkan guru-guru itu harus mengikuti zaman ya, apalagi sekarang lagi COVID, ngajarnya jangan tetap gitu aja, harus disesuaikan dengan zaman, apalagi ada sekarang daring. Ini semua guru jangan sampai gaptek, anak-anaknya pintar, gurunya nggak bisa, itu akan tidak ada wibawa terhadap anak didik. Jadi kami mohon, apalagi sekarang ini yang lagi gencer-gencerna ya, yang lagi berita hangat itu masalah P3K. Saya sebenarnya harus ke Pangandaran Pak Bu, karena ada puncak acara di Pangandaran se-Jawa Barat. Tapi saya ini memilih di kabupaten karena ada acara dari DPR RI, yaitu 4 pilar, dan saya sangat menghargai karena kami mengundang anak-anak honorer, masa ibunya nggak ada gitu kan ya. Jadi saya anggap ini adalah anak-anak saya. Jadi kalau anak-anak honorer kecewa apalagi ibunya. Jadi kami sekarang lagi memperjuangkan honorer. Honorer di kita ini ada yang 200.000, Bu Camat perlu diketahui ada yang 300.000, iya kan? Bahkan ada yang TK itu saya sangat miris, ada yang 100.000. Itu guru-gurunya teh alhamdulillah sabar, tapi mungkin sabar juga ada guru tunya ya. Makanya kami ke pemerintah daerah Kabupaten Cirebon minta insentif dari pemerintah. Mudah-mudahan di tahap kedua ini P3 itu masuk semua, karena Cirebon se-Jawa Barat paling banyak kuotanya 4.157. Dan kemarin
waktu seleksi tahap pertama itu hanya yang lulus passing rate 7,2 Kabupaten Cirebon. Saya nangis, Bu, Pak, ini gimana? Apakah guru-guruna yang kurang cerdas atau memang soal yang terlalu tinggi? Saya pantau terlalu ini akhirnya nasional, Pak. Memang pemerintah itu dengan passing rate tinggi, dengan tingkat keseluruhan yang tinggi, itu adalah salah satu upaya untuk mencari guru-guru yang berkualitas. Tapi menurut hemat kami, untuk meningkatkan SDM tidak hanya dengan tes, dengan bintek, dengan sosialisasi, ya, dengan penataran yang tepat, itu akan meningkatkan SDM. Karena honor itu bukan benda mati, benda hidup. Pasti message-nya itu berubah. Ya. Jadi saat itu setelah pengumuman 1 hari, saya itu nggak apa-apa cerita perjuangan PGRI ya. Saya ke Ketua Dewan, ke Pak Lutfi, kita minta audiensi dengan Pak Bupati. Akhirnya Pak Bupati itu melayangkan surat ke Kemendikbud dan kami juga melayangkan surat ke Kemendikbud. Satu-satunya yang pertama melayangkan surat adalah Bupati Cirebon dan PGRI Kabupaten Cirebon. Itu ke Jawa Barat. Akhirnya saya share ke nasional, semuanya ikutan begitu. Akhirnya saya dipanggil ke DPRD Provinsi, Pak. Mana Kabupaten Cirebon? Siapa gitu kan? Saya siap ke sana. Saya lantang di sana ngomong, Pak, ini honor tuh hanya 300, 400 mana mungkin yang cukup untuk makan. Jadi tolong pemerintah pusat memberi perhatiannya itu mengangkat semua P3K. Karena Indonesia itu butuhnya 1 juta, sedangkan kemarin yang ikut 500 lebih. Menurut logika udah angkat semua, tapi pemerintah tidak bisa begitu. Jadi kami lagi perjuangkan lagi. Setelah saya dipanggil ke provinsi, ke Dewan Provinsi, saya dipanggil lagi ke RI, Pak. Kabupaten Cirebon mana? Siapa gitu kan? Saya di sana memang bagus, Pak, tes itu bagus. Tapi menurut sikap kami PGRI, coba dilihat kembali. Kita harus ini pengabdian ada yang 18 tahun, 20 tahun. Ini honornya hanya 500. Bagaimana apakah pengabdian tidak dihargai? Saya nangis, Bu, di sana. Bukan nangis karena air mata buaya, bukan. Tulus saya tuh. Ya, jadi akhirnya saya ke Ketua Dewan yang di Komisi 10, saya ngomong begitu, akhirnya diundur-undur nih. Pengumuman diundur-undur. Tadinya 7,2% Cirebon. Setelah PGRI ke sana, saya ngomong dengan lantang dengan PGRI semua. Ini Jawa Barat hanya 4 orang yang perwakilan. Kabupaten Cirebon ke RI, Kota Bandung, sama Bekasi, sama Karawang yang dipanggil ke RI. Setelah itu mundurlah pengumuman yang tadinya hari Jumat jadi hari Senin. Berarti didengar nih suara PGRI sama Komisi 10. Setelah itu pengumuman Cirebon yang tadinya 7,2 jadi 40%. Alhamdulillah. Terus yang sekarang saya mengusulkan memperjuangkan lagi tahap kedua. Tahap kedua itu lebih saingnya lebih berat karena dengan swasta. Kalau swasta yang sudah Batserdik itu 500 otomatis lulus. Di tahap 2 harus habis semua. Kalau tidak habis semua, bersaing lagi dengan kota kabupaten ke sini karena Cirebon paling banyak se-Jawa Barat. Bahkan nasional itu tingkat kabupaten kota Cirebon yang paling banyak. Ini adalah keberanian seorang BKSPDM dan keberanian pemerintah daerah untuk memenangkan kuota. Tapi sekarang udah pada lulus tapi tidak lolos. Banyak enggak? Banyak ya. Kemarin lagi sampai saya ke Ketua Dewan lagi, ke Bupati lagi, minta tambahan kuota untuk guru agama. Guru agama hanya 50, sedangkan yang kosong banyak. Jadi saya usulkan ke Pak Bupati, coba tolong minta tambahan kuota untuk di tahun 2022. Kalau 2021 nggak mungkin udah ditutup. Akhirnya mungkin Pak Bupati menaikkan surat lagi ke Kemendikbud karena guru agama datang ke Kemenag itu bukan tanggung jawab saya. Jadi kayak dipimpong, Pak, guru agama.
Dan mudah-mudahan di tahap 2 ini semuanya lulus, kita berdoa. Dan jangan khawatir untuk guru-guru honorer yang ada di Kecamatan Gegesik, jangan patah semangat, harus semangat, bahwa saya yakin di tahap kedua itu pasti lulus dan lolos. Jadi nanti siang juga guru-guru honorer yang diundang sama cabang, Pak, silahkan curhat ke DPR RI mumpung ada gitu. Walaupun memang ngomongnya bukan itu, tapi kita curi-curilah waktu untuk curhat kepada DPR RI, Pak Ono. Nanti juga saya akan minta session untuk tanya jawab. Mudah-mudahan DPR RI juga memperhatikanlah. Tapi saya ini Kabupaten Cirebon yang honor 6.700, Bu, Pak. Yang seleksi administrasi kemarin 5.383. Kuota Kabupaten Cirebon 4.157. Mudah-mudahan di tahap 2 selesai. Dan PGRI juga akan selalu ngawal, tapi PGRI tidak bisa menentukan, yang menentukan adalah dinas terkait. Kami PGRI hanya menjembatani dan masukan ke dinas terkait, nanti yang dinas terkait yang memutuskan. Tapi mudah-mudahan perjuangan PGRI ini dilihat, diperhatikan sama pusat ataupun daerah. Sisanya itu yang belum lulus seleksi 2.000 sekian. Kalau lulus semua 4.000 sekian, masih sisa 3.000 sekian. Nah, harusnya ada insentif dari pemerintah daerah. Saya udah usul, insya Allah kata Bupati di tahun 2022 yang belum lolos P3K akan ada insentif dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini. Rencananya tahun 21, tapi nanti di tahun 22 katanya, mudah-mudahan aja berhasil. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan mudah-mudahan ini Gegesik hadir semua ya Pak ya, 3 orang sama yang honor yang sudah lulus tahap 1 dan nanti yang seleksi tahap 2. Silahkan curhat, silahkan sampaikan apa yang jadi kegalauan di hati ibu-ibu yang belum lolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekalian ini penertangan prasasti. Ini hebat ya, Kecamatan Gegesik baru pertama yang bikin prasasti. Ini Kabupaten Cirebon sudah kemarin, dan ini alhamdulillah Gedung Juang juga modernisasikan walaupun belum beres. Mudah-mudahan ini memancing para anggota untuk menyelesaikan sama-sama gedung ini. Amin. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Disaksikan Bunda Camat, Ketua MUI Kecamatan Gegesik, peresmian Gedung Juang PGRI Cabang Gegesik Kabupaten Cirebon disampaikan oleh Bunda Yayet Nurhayati SPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Cirebon. Sallallahu alaihi Muhammad. Tepuk tangan. Dan penandatanganan prasasti Gedung Juang PGRI Cabang Gegesik Kabupaten Cirebon. Didampingi Bunda Camat dan Ketua MUI selaku Dewan Penasehat PGRI Cabang Gegesik. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara simbolis sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala telah memiliki gedung PGRI Cabang Gegesik. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi tanda sukses kita sekalian, seluruh anggota dan keluarga besar PGRI Cabang Gegesik.
Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan Bunda berfoto bersama terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. Pak Kiai, Pak Najib dari Ngapapa, dan Bunda pengambilan dokumen foto dokumentasi kegiatan hari ini bersama dengan rekan-rekan pengurus yang ada. Persiapkan diri. Pak Burham ikut. Untuk pengurus semuanya, pengurus yang maju belakang ada kesempatan untuk berfoto. Yang mundur sih. Ini aja. Oh itu. Dua-dua Pak, dua-dua. Bapak-bapaknya satu lagi di sana. Ya. Maskernya dibuka Bu, biar kelihatan Bu. Maskernya Bu. Tuh, 2, 3. Saya bebas Bu. Saya bebas Bu, lambaian tangan Bu. Terima kasih Bu. Menyampaikan kata-kata sambutan dan arahannya serta sekaligus secara resmi telah meresmikan Gedung Juang PGRI Cabang Gresik Kabupaten Cirebon tertanggal 30 November 2021. Selanjutnya hadirin para bapak ibu yang kami hormati, pemberian bisyarah atau cindramata kepada anggota PGRI Cabang Gresik yang telah memasuki masa purna bakti kedinasan sebagai PNS atau ASN pada tahun 2021. Yang pertama diberikan kepada yang kami hormati dan kami cintai Bapak Sumardi, sebelumnya menjabat sebagai guru SDN 2 Gegesi Kidul. Dan yang kedua yang kami cintai Ibu Sri Hastuti yang sebelumnya menjabat sebagai guru SDN 3 Jagapura Lor. Disilakan untuk maju ke depan. Maka Ibu Sri langsung. Pak Ketua disiapkan. Ibu Sri Hastuti telah mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan, yaitu 39 tahun sudah. Semoga kita sekalian ya berharap apa yang telah beliau abdikan untuk pendidikan di Kecamatan Gresik juga dapat kita lanjutkan apa yang belum berhasil ya Bu ya. Dan kepada Ibu Sri Hastuti, kami seluruh warga pendidikan khususnya melalui PGRI Cabang Gresik ini
mengaturkan selamat istirahat, selamat berkumpul kembali dengan keluarga dan anak cucu. Semoga ibu berumur panjang, sehat walafiat, penuh berkah dan tetap menjadi ibu guru bagi masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan diserahkan pada yang kami hormati Bunda Yayet Nurhayat SPD berkenan memberikan bisyarah yang kami silakan Bun. Ini merupakan tanda kebahagiaan kami kepada beliau telah mengabdi 39 tahun di dunia pendidikan. Silakan berfoto bersama dengan Bunda ya, memasuki purna bakti. Bunda Camat bisa mendampingi tanda terima kasih beliau. Sudah 39 tahun di dunia pendidikan, Ibu Sri Hastuti. Ya, tuh. Terima kasih Ibu